lagi nih sama Mimin. Kali ini kita bahas tentang isu sosial lagi, isu-isu yang sedang merebak di sosial kita. Mimin mau bahas tentang suatu sistem pembayaran yang sedang naik daun di kalangan berbagai macam aplikasi gitu. Sistem pembayaran apa? Sistem pembayaran pay later. Apa sih sistem pembayaran pay later itu? Jadi, pay later itu sistem pembayaran yang kayak kartu kredit gitu loh teman-teman. Di metode ini, perusahaan aplikasi menalangi terlebih dahulu pembayaran tagihan pengguna di merchant. Setelah itu, pengguna membayar tagihan tersebut ke perusahaan aplikasi. Ya udah, langsung aja kita bahas. Yuk cari tahu. Sistem pembayaran pay later ini banyak menggoda kaum-kaum anak muda yang punya keterbatasan finansial atau yang susah untuk bikin kartu kredit karena terhambat tentang persyaratan pembuatan kartu kredit tersebut. Seperti mungkin ada terkendala tentang catatan keuangan di perbankan. Nah, melalui pay later, transaksi mereka ini akan ditalangi terlebih dahulu tanpa jaminan. Konsumen bisa membayar tagihan atau kredit pay later-nya itu sesuai dengan termin yang ditentukan. Misalnya 14 hari, 30 hari. Dalam rentang waktu itu, mereka bisa menerima barang yang dibelinya, mencobanya, bahkan memiliki peluang untuk melakukan refund apabila barang yang diterimanya itu nggak cocok. Dengan demikian, konsumen itu akan diuntungkan karena hanya akan membayar barang yang memang benar-benar sesuai. Untuk para milenial yang masih kekurangan uang, pay later ini menjadi option yang menarik buat mereka supaya mereka bisa lebih mudah untuk melakukan transaksi pembelanjaan online. Pay later sekarang juga hadir dalam bentuk pay later card. Sejumlah bank melakukan kerjasama dengan beberapa agen perjalanan online untuk pengadaan kartu pay later yang bisa digunakan untuk berbagai transaksi. Transaksi itu diantaranya belanja, memesan tiket pesawat dan hotel, transaksi makan, bahkan premi asuransi. Dengan demikian, tidak ada bunga kredit yang dibebankan kepada konsumen atau kepada teman-teman yang pakai metode pay later ini. Bagi penjual, metode pembayaran pay later ini memberikan keuntungan karena proses penyelesaian transaksi dari konsumen itu jadi lebih cepat. Peluang konsumen untuk hit and run juga menjadi lebih kecil. Melalui pay later, konsumen itu segera melakukan transaksi dengan ditalangi terlebih dahulu oleh perusahaan aplikasi. Sedangkan bagi pembeli, keuntungan dari menggunakan metode pembayaran pay later ini yang pertama, proses aktivasinya mudah. Kemudian yang kedua, ada banyak promo dalam pembelanjaan atau transaksi pembelian kalau kita pakai metode pembayaran pay later ini. Yang ketiga, pastinya sangat memberi kita kemudahan kalau kita lagi butuh sesuatu yang mendesak. Misalnya nih, kita butuh mesin cuci, sedangkan kita gajiannya 2 minggu lagi. Nah, dengan metode pay later ini, kita bisa beli dulu mesin cucinya sekarang juga, saat kita butuh itu juga, dan kita bisa bayar ketika kita udah gajian nanti. Gitu keuntungannya. Tapi, kelemahannya itu, yang pertama itu bisa bikin psikis konsumen itu jadi pengen belanja tanpa berpikir dengan matang gitu loh. Pay later ini bisa bikin konsumennya jadi terlena sehingga nggak sadar kalau kita sudah punya tagihan dalam jumlah besar. Resiko lain juga yang harus kita pertimbangkan adalah keamanan dari identitas yang kita bagikan di aplikasi tersebut. Karena biasanya pada saat proses aktivasi untuk pay later di sejumlah aplikasi itu meminta foto KTP ketika kita mau mengaktifasi metode pembayaran sistem pay later ini. Nah, tips yang pertama, supaya kita bisa menggunakan pay later ini dengan wajar adalah bahwa kita harus bikin mindset bahwa pay later ini adalah hutang yang harus dibayar. Jadi kita nggak boleh santai-santai ketika informasi tentang hutang kredit pay later kita itu sudah diinformasikan melalui email kita atau WhatsApp atau SMS dan sebagainya macamnya itu. Kemudahan pay later ini kan bikin kita jadi pengen ngabisin limit yang dikasih sama aplikasi. Nah, maka tips yang kedua adalah aktifkan pay later ketika membutuhkan saja. Ini untuk mengurangi dampak pemborosan kita, teman-teman. Jika teman-teman sudah punya uang dan ingin membayar lebih cepat daripada tenor yang sudah dipilih, maka itu lebih baik. Karena hutang yang sudah dibayar itu akan membuat beban teman-teman jadi lebih ringan.
Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan tentang sistem pembayaran pay later di sejumlah aplikasi. Mimin udah kasih tahu apa itu pay later, terus kelebihan dan kelemahannya atau resikonya. Kemudian tips juga untuk menggunakan pay later itu secara bijak. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya dan bye-bye!